Wakapolda pimpin pencarian buaya di Teluk Manado. Puluhan hektar hutan dan lahan terbakar di Parigi Mauto. Jalani laga uji coba Persma 1960 Manado, libas The Junkers 6-0. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Devis Pinontoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dari info yang pertama, Saudara. Polda Sulawesi Utara melalui Direktorat Polairut melakukan patroli pencarian lokasi buaya yang muncul kembali meresahkan masyarakat Kota Manado. Dalam pencarian, Wakapolda Sulut, Brigjen Pol Awi Setiono turun langsung memantau titik lokasi keberadaan buaya tersebut. Kemunculan seekor buaya yang terlihat kembali di perairan pesisir pantai Kota Manado sempat menghebohkan warga. Pasalnya, hewan buaya jenis reptil berbahaya tersebut terlihat lagi oleh warga setelah akhir tahun 2025 sempat muncul dan hilang ketika dilakukan upaya pencarian. Menindaklanjuti kemunculan hewan buaya tersebut, Komitmen Penanggulangan dan Antisipasi menemukan kembali hewan berbahaya tersebut langsung dilakukan dan direspon cepat oleh pihak Polda Sulut melalui Direktorat Polairut. Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono bilang, pihaknya akan terus berupaya agar reptil berbahaya ini bisa ditemukan dengan mengerahkan kekuatan armada di laut serta puluhan personil berkompeten. Kita sudah berjalan dari Manto sampai ujung sungai. Saya lihat ke tempat kemarin yang ada terpantau di restoran Pirates juga sudah kita pantau, ternyata masih nihil. Tentunya kita berharap untuk secepatnya kita bisa tangkap. Kita sudah evaluasi tadi apa perlengkapan, kita sudah punya USEP, kemudian tinggal jaringnya nanti kita perlengkapi sehingga ke depan besok lusa kalau muncul kita sudah siap untuk melakukan penangkapan. Dalam upaya pencarian buaya di hari kedua, Dit Polairut Polda Sulut melakukan pemantauan hingga ke pesisir ujung utara perairan sampai ujung selatan Kota Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara mengamankan 24 ekor satwa liar dilindungi dari seorang warga berinisial AA di Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Puluhan satwa liar dilindungi ini kemudian dibawa ke Pusat Penyelamatan Tasik Oki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan masa rehabilitasi. Langkah pengamanan satwa liar dilindungi ini dilakukan BKSDA Sulut setelah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah, Kecamatan Matuari. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa siang, BKSDA Sulut mendata 24 satwa liar dilindungi tersebut terdiri dari 5 ekor kakatua raja, 14 ekor kakatua koki, 3 ekor anakan kasuari gelambir tunggal, 1 ekor mambruk upiet, dan 1 ekor elang bondol. Tugas Polisi Kehutanan menemukan dan mengenali seseorang yang berinisial AA yang diduga melakukan kegiatan penampungan dan penyeludupan satwa liar yang dilindungi. Total jumlah satwa liar yang dilindungi yang ditemukan oleh petugas adalah 24 ekor. 24 satwa liar dilindungi ini selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses rehabilitas di Pusat Penyelamatan Satwa Tasik Oki, Kabupaten Minahasa Utara. Sementara, pemilik satwa liar tersebut diserahkan ke kantor seksi wilayah 3 Balai Penegakan Hukum Kehutanan Manado untuk menjalani proses selanjutnya. Yanemike Singal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Berita lainnya, Saudara, tim Resmo Polda Sulawesi Utara bersama Polresta Manado melakukan patroli di beberapa daerah rawan Kamtipmas pada Selasa malam. Saat patroli, polisi berhasil mengamankan sejumlah pemuda yang kedapatan membawa sajam. Guna mengantisipasi pertikaian antar warga, tim Resmo Polda Sulawesi Utara bersama Polresta Manado kembali melakukan patroli di beberapa lokasi yang rawan. Salah satunya di daerah Pasar Kerombasan dan Kelurahan Pakoa, Kota Manado. Saat melakukan patroli, petugas mencurigai beberapa anak muda yang berboncengan 3 orang. Saat digeledah, petugas berhasil menemukan 1 orang membawa senjata sajam jenis pisau. Saat ini ketiga pemuda tersebut sudah dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Patroli ini dilakukan kepolisian untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Manado, khususnya pada malam hari. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, kebakaran hutan dan lahan melanda wilayah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah menyebutkan karhutlah telah terjadi di 17 titik dan berdampak pada lebih dari 21 hektar lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang terekam dalam gambaran udara ini terjadi di wilayah Kecamatan Parigi Utara, Desa Avolua, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah, luasan karhutlah di wilayah Parigi Motong telah mencapai 21 hektar. Tim BPBD bersama petugas pemadam kebakaran setempat terus melakukan upaya pemadaman. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat api dengan cepat merambat hingga ke lahan perkebunan milik warga. Data BPBD Sulawesi Tengah mencatat karhutlah di wilayah Parigi Motong telah terjadi di 17 titik yang tersebar di 16 desa sejak pertengahan Januari 2026. Sudah kurang lebih hampir 1 bulan lebih tidak ada hujan, sehingga kekeringan melanda di sana. Jadi di sana sudah bukan hanya kebakaran, tapi ada beberapa lahan sudah sangat kering. Kekurangan air juga sudah terjadi di daerah Parigi. Khususnya di daerah sekitaran kota itu Parigi Utara sudah terjadi, di daerah Lambunu juga sudah terjadi kekeringan sawah, itu yang sudah terjadi. Dan kami hanya sudah mengantisipasi dengan selalu berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Parigi. Kami sudah mengirimkan 1 unit alat eksavator sudah standby di sana. 1 kami akan kirim lagi, dan mobil tangki tadi malam sudah standby. 1 unit mobil tangki yang dari Luwuk kami geser untuk sudah standby di Parigi. Hingga saat ini masih terdapat sejumlah titik api di wilayah Parigi Utara. Untuk membantu proses pemadaman, BPBD Sulawesi Tengah mengirimkan mobil tangki air dari Kota Palu dan Luwuk Banggai. Rolis Muklis, Kompas TV Parigi, Sulawesi Tengah. Berita lainnya, Saudara, tim Quick Response atau QR8 Kodaeral 8 berhasil mengamankan 1 unit pump boat Fadil Boy di perairan Sulawesi Utara. Petugas menemukan sejumlah barang muatan berbahaya seperti sianida serta minuman keras. Petugas gabungan tim Quick Response atau QR8 Kodaeral 8 mengamankan 1 unit kapal pump boat Fadil Boy yang melintas di perairan sekitar Sulawesi Utara dan diduga membawa barang muatan ilegal dari luar negeri. Di dalam pump boat tersebut terdapat 1 orang nahkoda dan 2 anak buah kapal. Selanjutnya petugas mengamankan barang ilegal berupa sianida sebanyak 13 karung dengan total sekitar 650 kg, 3 dus minuman keras merek Carlo Rossi dan Bargain. Peredaran barang ilegal tersebut berpotensi merugikan negara sekitar 654 juta rupiah. Quick Response 8, Kodaeral 8, selanjutnya atas informasi tersebut berhasil menangkap kapal jenis pambut yang kemudian diketahui dengan nama pambut Fadil Boy beserta barang ilegal yang dimuat di dalamnya. Adapun barang-barang yang berhasil diamankan sebagai berikut: sianida atau CN sebanyak 13 karung. Masing-masing karung ini diperkirakan seberat 50 kg, total kurang lebih 650 kg sianida, 3 dus miras terdiri dari 1 dus merek Carlo Rossi dan 2 dus merek
bargain. Pengangkutan barang berbahaya seperti sianida tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Pump boat dan barang bukti lainnya diamankan di Markas Kodairal 8 untuk selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yanemike Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi puluhan pengendara terjaring operasi keselamatan Otanaha 2026 akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Penyaluran MBG di sejumlah sekolah di Kota Bitung, Sulawesi Utara dihentikan sementara karena adanya perbaikan bangunan salah satu SPPG. Para siswa terpaksa kembali membawa bekal makanan dari rumah. SMP Negeri 2 Bitung adalah salah satu sekolah yang sudah menerima makanan bergizi gratis selama 1 tahun ini. Namun saat ini penyaluran MBG di sekolah tersebut dihentikan sementara karena ada perbaikan salah satu bangunan SPPG sebagai penyedia MBG. Kondisi ini membuat para siswa kembali membawa bekal makanan dari rumah dan meminta uang jajan kepada orang tua. Sebulan ini bawa bekal dari rumah? Hah? Ada. Bawa bekal apa ini? Nasi. Boleh kasih keluar lihat. Itu bawa bekal. Sebulan ini jajan di kantin membawa uang saku masing-masing. Biasa kalau ada MBG bisa ditabung itu uang atau? Ya, bisa ditabung atau disimpan. Karena sudah tidak ada MBG, banyak siswa yang mengatakan bahwa uang jajan mereka tidak bisa ditabung atau banyak pengeluaran uang. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 berharap proses perbaikan bangunan SPPG cepat selesai agar para siswa bisa kembali menikmati makanan bergizi gratis. Memang untuk masalah MBG di SMP Negeri 2 bahkan juga SMA yang ada sudah 1 bulan tidak terlaksana karena sementara dalam perbaikan untuk dapur MBG dari tanggal 8 Desember sampai saat ini cuma sudah ada informasi mungkin kalau tidak minggu ini atau sampai minggu depan akan berjalan seperti biasa, dan memang itu sangat diharapkan oleh pihak sekolah terlebih anak-anak. Diketahui pemberhentian sementara penyaluran MBG dimulai sejak awal Desember tahun 2025 dan hingga Rabu kemarin belum juga disalurkan karena proses pekerjaan renovasi bangunan SPPG masih belum selesai. Jemi Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, hari kedua pelaksanaan operasi keselamatan Otanaha 2026, Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota kembali menggelar razia kendaraan bermotor. Dalam operasi ini, puluhan pelanggar berhasil dijaring karena menggunakan knalpot brong dan tidak memakai helm, serta pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Hari kedua pelaksanaan operasi Patuh berhasil menjaring 37 pelanggar lalu lintas. Pelanggaran didominasi oleh penggunaan knalpot brong, pengendara yang tidak menggunakan helm, serta pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan surat-surat, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara. Sore hari ini kami melaksanakan operasi keselamatan Otanaha 2026. Dalam hal ini kami menjaring ada beberapa kendaraan roda 2, yaitu ada yang tidak menggunakan helm, terus ada yang knalpot brong dan tidak memiliki SIM. Dari 37 kendaraan yang kami tahan tadi, yang terjaring itu, paling dominan itu adalah knalpot brong sama yang tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM. Dalam razia tersebut, sejumlah pengendara bahkan bersembunyi di sebuah bengkel untuk menghindari pemeriksaan petugas. Polisi juga menegaskan operasi ini bukan semata-mata penindakan, melainkan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas.
Operasi Keselamatan Otanaha 2026 akan terus digelar selama 14 hari ke depan dengan menyasar pelanggaran kasat mata yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Polisi mengimbau masyarakat untuk melengkapi surat kendaraan, menggunakan helm, serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Informasi berikutnya, Saudara, Komisi 2 DPRD Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat bersama Bapenda dan perwakilan dealer se-Sulawesi Utara. RDP tersebut membahas keluhan perusahaan otomotif terkait tarif BBNKB yang dinilai terlalu tinggi. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar secara terbuka, perwakilan dealer kendaraan se-Sulawesi Utara menyampaikan keluhannya soal besaran tarif BBNKB 12% yang dinilai terlampau tinggi dan mengakibatkan terjadinya penurunan penjualan baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pajak yang cukup signifikan dan juga berpengaruh di penjualan kami secara otomotif yang ada di Sulawesi Utara. Mau R2 atau R4 sangat berpengaruh. Nah, contohnya di bulan Januari kemarin penurunan yang cukup signifikan terjadi 40-50%. Makanya kami membawa ke Dewan untuk bisa membantu kami dalam hal adanya kebijakan dari pemerintah. Merespon keluhan tersebut, Kepala Bapenda Sulawesi Utara John Silangen mengatakan pemerintah sebetulnya telah berupaya untuk memberikan solusi agar tidak membebani pajak kendaraan bermotor. Sudah mengambil keputusan agar tidak membebani. Dari sisi pajak kendaraan bermotor itu adalah mengurangi dengan ekuivalen tahun sebelumnya. Malahan di nilai nominal kita terjadi penurunan agak signifikan. Kenapa? Karena setiap 5 tahun dari hak tagih itu secara NJKB kita lakukan penyesuaian. Mengingat umur ekonomis atau manfaat ekonomis dari kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat. Sementara itu, Ingrid Sondak, Ketua Komisi 2 DPRD Sulawesi Utara, turut mengeluarkan 2 rekomendasi yang ditujukan kepada Bapenda Sulawesi Utara, di mana salah satunya untuk memfasilitasi pertemuan antara perwakilan dealer se-Sulawesi Utara dengan Gubernur Julius Silvanus. Hasil rekomendasi dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan Pak Gubernur tentunya dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menggunakan haknya secara maksimal untuk 25%. Itu dulu yang pertama. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah tentunya meminta Pak Kaban memfasilitasi teman-teman dealer se-Sulawesi Utara untuk bisa bertemu dengan Pak Gubernur. Ingrid Sondak juga berharap kedua rekomendasi tersebut segera terrealisasi. Ia meyakini pertemuan dengan gubernur akan dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Swingly Mandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sejak mulai beroperasi pada bulan November 2025 yang lalu, kehadiran bus Trans Manado disambut antusias oleh warga. Bahkan kini sejumlah warga mulai berharap pemerintah menambah armada transportasi massal tersebut. Kehadiran bus Trans Manado yang melayani rute Terminal Kalimas, Terminal Malalayang, dan Terminal Kalimas Bandara dinilai warga Manado menjadi alternatif baru yang lebih murah dan mudah. Sejumlah warga Manado meminta agar pemerintah dapat menambah armada baru. Harapan itu salah satunya disampaikan oleh Anggraini, warga Manado yang mengaku sangat terbantu dengan adanya bus Trans Manado yang mulai ia gunakan sejak awal tahun 2026 ini. Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Alan, warga Manado lainnya. Menurut Alan, kendaraan milik pemerintah itu telah dirancang ramah disabilitas. Hanya saja ia berharap pemerintah dapat lebih menambah jumlah armadanya. DP fasilitas kan kalau umum yang biasa turun naik ya tentu menanda bersih dan ada DP AC dimintai kalau bus bersih baru ada DP AC dan jadi kebanyakan dan kebetulan DP terminal bus berhenti dekat rumah. Selama kita naik menggunakan bis ini di antara 16 unit yang ada hanya 2 unit yang lama disabilitas. Unit yang saya naik tadi itu tidak lama
stabilitas. Saya memohon supaya kalau mau penambahan unit. Sementara itu, Jeffrey Worang, Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado, yang dikonfirmasi melalui ponselnya menyampaikan penambahan armada masih belum dapat dilaksanakan karena faktor anggaran. Sungli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, rencana dioperasikannya tempat pembuangan akhir Mami Tarang pada bulan April 2026 akan dioptimalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sebagai TPA residu guna meringankan beban dari TPA Sumompo yang selama ini menjadi satu-satunya TPA di Kota Manado. Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado mengungkapkan bulan April 2026 mendatang, jenis sampah residu atau sampah yang tidak bisa diolah seperti popok hingga puntung rokok akan mulai dialihkan pembuangannya ke TPA Mami Tarang, Iloilo, Minahasa Utara. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Manado, Like Kembuan mengatakan, pembuangan sampah residu ke TPA Mami Tarang merupakan salah satu langkah strategis dalam mengurangi beban sampah di TPA Sumompo Manado. Rencana untuk membuka atau mengaktifkan TPA regional itu di bulan April tahun 2026 ini. Kita tinggal menunggu dan saya informasikan yang mana sampah yang masuk ke Iloilo bukan semua sampah. Jadi ada jenis-jenis sampah sesuai Pergub atau Perda Gubernur 2022 itu, nomor 22 tahun 2022. Jadi ada sampah organik, sampah anorganik dan residu. Yang masuk ke Iloilo hanya residu. Artinya yang ada unsur B3, ada plastik, batang-batang kayu, sampah spesifik itu tidak diizinkan masuk, sehingga apa maksud seperti itu, usia TPA itu panjang. Selain itu juga Like menambahkan saat ini pemerintah juga sementara berupaya melakukan pengelolaan dan pemilihan sampah melalui TPS 3R atau Sistem Pengelolaan Sampah Skala Komunal berbasis pemberdayaan masyarakat yang tersebar di 4 lokasi. Ia juga berharap kesadaran pemilihan sampah dapat juga terbangun di kalangan masyarakat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi dari sejumlah daerah di Indonesia Timur akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, menindaklanjuti instruksi Presiden RI Prabowo Subianto pada rapat koordinasi nasional terkait penanganan sampah secara serius, Satuan Jajaran Kodam 14 Hasanuddin yang berada di wilayah Provinsi Sulsel dan Sultra akan melaksanakan pembersihan di lingkungan perkantoran, barak, saluran air, taman, serta fasilitas umum di lingkungan satuan dan lingkungan sekitar. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nuwoko meminta agar seluruh jajaran melaksanakan kegiatan pembersihan di lingkungan satuan dan lingkungan masyarakat secara berkelanjutan dengan sasaran pembersihan lingkungan, fasilitas umum, dan saluran air dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan anak sekolah. Hal ini sebagai bentuk edukasi dan penanaman karakter peduli lingkungan sejak dini serta terwujudnya kemanunggalan TNI dan rakyat. Arahan tersebut merupakan wujud komitmen Pangdam selaku pimpinan tertinggi di Kodam 14 Hasanuddin dalam mendukung kebijakan dan instruksi pemerintah serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Itu menjadi satu perhatian dan sekarang masih operasi sekarangnya masih berlanjut pada jumlah jenazahnya yang cukup banyak. Jadi kita yang pertama harus berdamai dengan lingkungan, berkawan dengan lingkungan. Kalau kita tidak berkawan, maka bumi itu pun tidak merawat kita. Apalagi kita di bidang covid. Kita bersyukur dan saya belajar di bidang negara yang pernah saya datangi. Kita bersyukur punya bidang covid yang setiap hari matahari itu muncul. Walaupun hujan, tapi hujannya membuatkan kebetulan karena kita menyimpan air. Diharapkan aksi nyata ini mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, serta mencerminkan disiplin dan peran aktif Kodam 14 Hasanuddin dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Berita lainnya, korban kecelakaan ledakan kapal di Pelabuhan Pautere, Makassar jalani operasi patah tulang di Rumah Sakit Jala Amari Kodairal 6, Makassar. Para korban ini pun masih terus dilakukan pemeriksaan intensif. Pasca ledakan kapal yang mengakibatkan 9 anak buah kapal menjadi korban, kini beberapa korban tersebut menjalani operasi patah tulang di Rumah Sakit Jala Amari Kodairal 6, Makassar. Dari 9 korban yang dirawat, ada 1 korban dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar lantaran menghirup asap berlebih. Dari 8 korban yang masih tersisa, pihak dokter melakukan operasi kepada 5 orang korban lantaran mengalami luka patah tulang. 3 mengalami patah tulang tertutup dan 2 mengalami patah tulang terbuka. Jadi korban kemarin kan jumlahnya ada 9. Yang kita rawat di sini ada 8, 1 kami rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Kami rujuk itu adalah tujuannya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, karena di sana alatnya lebih, tingkat rumah sakitnya lebih tinggi. Nah, untuk yang perawatan di rumah sakit kami ini jumlahnya ada 8. Yang di 2 kemarin itu beliau melaksanakan pulang, tapi tetap kita pantau, karena itu ada salah satunya adalah yang mengalami luka bakar. Kemarin saya bilang luka bakar itu akan kami masukkan terus ke dalam fasilitas pelayanan terapi oksigen hiperbariknya kami. Dari yang dirawat sekarang jumlahnya ada sekitar 6, itu yang 5 itu mengalami patah tulang. Saat ini kondisi para korban sudah mulai membaik dan korban yang menjalani operasi mulai pulih. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Berita lainnya, petugas Polairut Polda Sultra mengamankan seorang nelayan asal Kabupaten Konawe Selatan terkait dugaan kepemilikan bahan peledak jenis bom ikan. Nelayan tersebut diamankan saat petugas Polairut Polda Sultra melaksanakan patroli di pesisir Desa Labuan Wolio, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara. Inilah video penangkapan seorang nelayan asal Kabupaten Konawe Selatan yang diduga memiliki dan menyimpan bahan peledak jenis bom ikan. Nelayan berinisial HI, 37 tahun, ditangkap personil Subdirektorat Penegakan Hukum, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tenggara di pesisir Desa Labuan Wolio, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 5 botol kaca berisi pupuk siap ledak, 3 jerigen 5 liter yang berisi pupuk, setengah karung pupuk cantik, 1 buah aki, 1 gulungan kabel, serta 1 gulungan lakban. Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tenggara, Kompos Polisi Saminata mengatakan penangkapan tersangka dilakukan saat anggota Polairut melaksanakan patroli rutin di perairan setempat. Petugas mencurigai aktivitas tersangka yang tengah mencari ikan menggunakan bahan peledak. Berdasarkan hasil interogasi, tersangka mengakui bahan peledak tersebut dirakit sendiri di rumah dan digunakan untuk melakukan pengeboman ikan di wilayah perairan Buton Utara. Mendapatkan informasi bahwa masih ada kegiatan masyarakat yang menggunakan bahan peledak dalam pencarian ikan, sehingga ditindaklanjuti, kemudian dilakukan penyelidikan, dan kemarin alhamdulillah bisa ditangkap pelakunya beserta dengan barang buktinya. Inisial pelaku sendiri, Pak? Inisial pelaku seorang warga dari wilayah Konsel, kemudian mencari ikan di perairan Buton Utara, berinisial H, yang bersangkutan saat ini sedang diproses penyidikannya. Polisi masih melakukan pengembangan atas kasus itu guna mengungkap pemasok bahan baku pembuatan bom ikan kepada tersangka. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kendari melakukan pemeriksaan kenaikan angkutan laut terhadap kapal penumpang di Pelabuhan Rakyat Kota Lama Kendari. Pengecekan dilakukan dengan memeriksa alat keselamatan guna untuk memastikan kesiapan kapal penumpang menghadapi angkutan mudik Lebaran. Menjelang masa angkutan Lebaran 2026, Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 2 Kendari melakukan uji petik atau kelayakan kapal penumpang yang berlabuh di Pelabuhan Rakyat Kota Lama Kendari Selasa siang 3 Februari 2026. Uji petik dilakukan meliputi aspek kelayak lautan kapal, mulai dari kondisi lambung, mesin, alat navigasi, hingga kelengkapan alat keselamatan penumpang dan awak kapal.
Kepala KSOP Kelas 2 Kendari, Kapten Rama mengatakan pelaksanaan uji petik merupakan langkah antisipatif pemerintah untuk memastikan keselamatan pelayaran sejak dini. Pengecekan sengaja dilakukan lebih awal, agar jika ditemukan adanya kekurangan ataupun masalah lain, maka ada waktu perbaikan sebelum arus mudik lebaran nanti. Dari hasil uji petik itu ada beberapa yang harus diperbaiki oleh operator maupun pemilik kapal penumpang. Salah satunya yakni alat pemadam kebakaran di atas kapal yang kurang berfungsi maksimal. Uji petik hari ini merupakan instruksi dari Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Laut bahwa dalam rangka untuk menghadapi angkutan Lebaran 2026, semua kapal-kapal penumpang yang ada di wilayah masing-masing itu harus diuji petik. Dan hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan sebelumnya juga kami sudah melaksanakan. Sebetulnya ini hanya lanjutan dari sini. Dari hasil uji apa saja yang diperiksa, Pak? Di dalam uji petik itu tentunya peralatan navigasi, alat-alat keselamatan, kemudian cara ini memastikan bahwa drill yang ada di atas kapal itu betul-betul sudah dilaksanakan untuk ABK kapal. Karena ini kapal penumpang, Pak, harus lebih familiar untuk bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara salah seorang kapten kapal penumpang KM Ukiraya yang melayani rute Kendari Raha Kabupaten Muna, Martono bilang pihaknya mengapresiasi uji petik yang dilakukan KSOP Kendari. Segala bentuk alat keselamatan di atas kapal yang masih kurang segera diperbaiki demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang. Hari ini untuk semua kru kami agar terus belajar, jangan patah semangat untuk belajar supaya terjadi besok-besok ke depannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, persiapan itu sudah betul-betul matang. Nah, dengan adanya uji petik ini kami juga berterima kasih kepada pihak KSOP sudah datang pemeriksa langsung di pelabuhan, langsung naik di atas kapal untuk melaksanakan uji petik yang beberapa kali. Terus kekurangan-kekurangan yang didapati dari hasil petik ini sendiri akan diperbaiki atau bagaimana, Pak? Ya, akan dibenahi dengan sesuai prosedur supaya lain kali atau ke depannya datang itu sudah lebih mantap dari yang hari ini. Pada arus mudik Lebaran 2026, KSOP Kendari menyiapkan 22 kapal untuk mengangkut penumpang yang tersebar di berbagai pelabuhan di Sulawesi Tenggara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Persma 1960 Manado, libas The Junkers 6-0. Tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Kompas Manado, saudara. Pembangunan alun-alun Kabupaten Minahasa Utara tahap pertama resmi rampung. Proyek ini telah melalui proses profesional handover atau PHO. Penyelesaian tahap awal ini menjadi tonggak hadirnya ruang publik representatif yang digadang-gadang akan menjadi ikon baru Kabupaten Minahasa Utara. Inilah lokasi ruang publik Kabupaten Minahasa Utara yang saat ini tengah dipersiapkan pemerintah daerah. Pembangunan tahap 1 alun-alun Minahasa Utara didukung anggaran sebesar 9,35 miliar rupiah. Pembangunan difokuskan pada penyediaan lahan, pembangunan talut, cut and fill, lapangan, hingga jogging track. Seluruh item pekerjaan tersebut dipastikan rampung 100% pada Sabtu pekan lalu. Iswadi Hasan, Direktur Utama Pelaksana Proyek bilang, selaku pelaksana pekerjaan pihaknya menyebut pekerjaan tahap pertama telah selesai sesuai kontrak. Iswadi juga menyampaikan optimismenya kehadiran alun-alun ini akan menjadi salah satu ikon baru di Bumi Kelabat, bahkan di wilayah Nyiur Melambai, Sulawesi Utara. Anggarannya tahap pertama ini 9.350 juta. Untuk tahap pertama itu item-item pekerjaannya ada cut and fill, ada pekerjaan talut agak cukup besar, pekerjaan beton, besi, ada pekerjaan lapangan, ada pekerjaan jogging track. Ya. Kalau saya lihat desainnya ini belum ada yang di Sulawesi Utara yang kayak gini. Mungkin ini yang pertama ya di Sulawesi Utara ya, membangun alun-alun yang besar, baru luasnya saja mungkin 3 hektar lebih ya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Utara,
Melalui Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Permukiman PUPR Minut, Rekso Wibowo menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan mutual cek akhir serta provisional handover atau PHO pada Senin kemarin. Tahapan ini menandai seluruh item pekerjaan telah selesai dan dinyatakan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Satu itu adalah penyiapan lahan. Penyiapan lahan ada beberapa fasilitas seperti yang kita lihat di lapangan, itu ada lapangan rumput dan jogging track yang dilapisi flexi tape, itu yang warna merah itu. Nah, itu penyiapan lahan ini untuk persiapan untuk tahap 2. Artinya kita sudah menyiapkan lahan dengan lahan yang siap bangun, sehingga memang ada proses-proses juga perbaikan struktur dan perbaikan kondisi tanah yang kita lakukan tentunya dengan rekomendasi struktur yang sesuai dengan pemeriksaan laboratorium dan dari para ahli struktur dan geoteknik. Diketahui pembangunan alun-alun Minahasa Utara akan dilanjutkan ke tahap 2 yang akan dimulai pada tahun 2026 ini. Pada tahap 2, pemerintah daerah menganggarkan sedikitnya 20 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas pendukung, antara lain panggung kesenian, gedung UMKM, amfiteater, hingga fasilitas olahraga. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara Kasdam 13 Merdeka Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto memimpin upacara penutupan pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata TNI Angkatan Darat gelombang 3 tahun anggaran 2025 yang dipusatkan di lapangan Secata Bitung pada Selasa pagi. Sebanyak 509 prajurit muda dengan pangkat prajurit 2 resmi dilantik sebagai anggota TNI Angkatan Darat dalam upacara penutupan pendidikan pertama Tamtama Dikmata TNI Angkatan Darat gelombang 3 tahun anggaran 2025 di Secata Bitung. Upacara dipimpin Kasdam 13 Merdeka Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto mewakili Panglima Kodam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus. Gelaran upacara berlangsung penuh hikmat dan dihadiri para pejabat utama Kodam 13 Merdeka, Perwira, Bintara, Tamtama, dan undangan lainnya. Kasdam 13 Merdeka membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menekankan para prajurit untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Jadikan ilmu pengetahuan, kemampuan teknik, dan taktik militer yang telah diperoleh menjadi modal dasar yang sangat berguna dalam rangka pengembangan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Saya menyampaikan beberapa pesan sebagai berikut. Pertama, hadapi segala tantangan tugas dan manfaatkan setiap kesempatan sebagai sarana untuk belajar, berlatih, dan terus berkembang. Kedua, selalu asah ketajaman naluri militer untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Salah satu perwakilan orang tua yang hadir dalam upacara tersebut mengaku bersyukur sang anak bisa lulus dan menjadi bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Darat. Saya bersyukur atas kelulusan anak saya. Ya, saya merasa bangga dan terharu atas anak saya lulus jadi TNI Angkatan Darat. Ya, saya semoga berdoa untuk anak saya, semoga sehat selalu. Di akhir upacara penutupan Dikmata gelombang 3 tahun 2025, ratusan prajurit tersebut memperlihatkan berbagai atraksi di hadapan para undangan yang hadir. Yana Mekesingel, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Dari dunia olahraga, saudara, klub sepak bola Persma 1960 Manado berhasil menang dengan skor 6-0 dalam laga uji coba dengan tim kuat The Junkers di lapangan Stadion Kelabat Manado pada Rabu sore. Kemenangan ini menjadi modal bagi skuad Persma Manado untuk berlaga di Liga 4 di awal tahun ini. Laga uji coba antara Persma Manado melawan The Junkers berlangsung seru di lapangan sepak bola Stadion Kelabat Manado Rabu sore. Tim andalan kota Manado ini terlihat menguasai pertandingan dengan memegang kontrol hampir seluruh laga. Belasan peluang tercipta di mulut gawang The Junkers dengan serangan bertubi-tubi yang dilakukan penyerang Persma Manado
yang dimotori Ferdinand Sinaga, Aymar Muhammad, dan Yoel Tanioas. Sebaliknya, serangan tim lawan The Junkers terlihat tak mampu memberikan ancaman berarti bagi gawang Persma yang digawal ketat barisan defender tangguh. Alhasil sejumlah gol tercipta dari serangan tajam penyerang Persma. Tim Persma akhirnya mampu menang dengan skor besar 6-0 dalam laga kali ini. Pelatih kepala Persma Manado, Feriandes Rosialta bilang, kemenangan ini merupakan modal kuat Persma untuk melangkah ke Liga 4 Nusantara yang akan dimulai di awal tahun ini. Bagian dari persiapan kita, karena kita mau di Liga 4 maksimal, ya, jadi setiap minggu kita lakukan uji coba, kita cari-cari tim-tim yang terbaik supaya bisa mengukur kekuatan kita juga. Yang jelas kita secara garis besar tim udah siap untuk ikut kompetisi. Oke, apakah ada beberapa hal-hal secara individual masih kurang, tapi nanti itu kita perbaiki terus, dan individual kan butuh pengalaman kan. Jadi semakin banyak mereka bermain, semakin ya mereka pasti semakin meningkat performanya. Berapa kali persahabatan ini kami dari Persma unggul terus ya. Dan itu modal kami untuk berlaga di Liga 4 dalam waktu dekat ini akan diadakan Liga 4. Kami yakin kami Persma tembus Liga 4. Cuma saran untuk kami manajemen, Pak Pelatih, giat terus pelatih, jangan puas dengan kemenangan pada sore hari ini 6-0. Nanti ke depan kita lebih giat lagi, dan kami yakin kami Persma ini bisa lolos Liga 4. Ditambahkannya, secara garis besar permainan tim Persma saat ini telah mengalami kemajuan pesat sejak dibentuk pertengahan tahun 2025 lalu dan dinilai akan mampu bersaing di Liga 4 nanti, meski masih membutuhkan perbaikan di sejumlah lini untuk memperkuat tim secara keseluruhan. Edward Siwi, Misal Komase, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Devis Pinontoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.